Guys, pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana alam, semesta, manusia, tumbuhan, dan berbagai bentuk di dunia ini diciptakan dengan begitu indah? Apakah hal-hal tersebut muncul begitu adanya? Atau sebetulnya terdapat perhitungan yang menakjubkan di balik kejadian ini? Pikiran seperti itu sebetulnya telah banyak diamati oleh berbagai filsuf, ilmuwan, dan juga seniman sejak berabad-abad silam. Hingga saat ini banyak yang meyakini bahwa benang merah dari hal itu adalah sesuatu yang disebut sebagai bilangan rasio emas. Lalu apa itu rasio emas? Rasio emas atau golden ratio adalah sebuah bilangan irasional, yaitu 1,61803398 dan seterusnya. Bilangan tersebut didapatkan dari rasio antara jumlah dua nilai terhadap nilai yang besar sama dengan rasio antara nilai besar terhadap nilai kecil. Kalau masih bingung, mari kita beri contoh pada sebuah persegi yang dibagi dua. Untuk mengetahui di mana perpotongan yang menghasilkan nilai rasio emas, kita memisalkan panjang A sama dengan 1, sedangkan panjang B adalah X dan bilangan rasio emas 1,61803398 tadi. Dengan memasukkan rumus rasio emas, maka panjang dari B adalah 0,618. Dengan begitu, bentuk yang kalian lihat ini adalah bentuk yang dihasilkan dari rasio emas, guys. Selain itu, nilai rasio emas juga akan didapatkan dari nilai deretan Fibonacci. Deret Fibonacci adalah sebuah deret matematika yang memiliki pola di mana sebuah bilangan diperoleh dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Jika kalian membagi nilai deret Fibonacci dengan bilangan Fibonacci sebelumnya, maka pada urutan ke-10 nilainya akan mendekati bilangan irasional rasio emas, yaitu 1,61803398 dan seterusnya ini, guys. Rasio emas telah banyak memikat cendekiawan matematika sejak era Pythagoras dan Euclides di zaman Yunani kuno. Leonardo da Pisa di abad pertengahan dan Johannes Kepler di zaman Renaissance, tokoh-tokoh itu telah banyak merenung tentang ajaibnya bilangan rasio emas. Dalam penerapannya, Parthenon yang merupakan kuil Yunani yang dibangun untuk Dewi Athena di abad 5 sebelum Masehi disebut-sebut dibuat dengan menggunakan rasio emas. Bangunan ini sering dikaitkan sebagai ciptaan manusia pertama yang memanfaatkan perhitungan rasio emas. Selanjutnya, berbagai karya seni terpopuler yang mungkin sudah pernah kalian lihat seperti lukisan Mona Lisa oleh Leonardo da Vinci, lukisan The Creation of Adam oleh Michelangelo dibuat menggunakan perhitungan rasio emas. Di alam semesta, banyak fisikawan percaya bahwa pola-pola yang terbentuk di tata surya kita memiliki kemiripan dengan bilangan rasio emas seperti ini, guys. Selain itu, patahan lempeng yang mengakibatkan terbentuknya benua Afrika sekilas juga terlihat seperti pola dari rasio emas ya. Nggak sampai di situ aja, kalau kita mengamati tumbuhan, beberapa polanya akan menunjukkan hubungan dengan rasio emas. Gimana nih menurut kalian? Jika kita sudah melihat penerapan rasio emas dalam berbagai aspek, nggak lengkap deh kalau nggak bahas tubuh kita sendiri yang ternyata memiliki kaitan erat dengan rasio emas ini. Konon katanya sih, wajah seseorang dikatakan ganteng atau cantik apabila pola wajah mereka sesuai dengan bentuk dari rasio emas. Bella Hadid disebut-sebut sebagai selebriti kelas dunia yang wajahnya sangat mirip dengan rasio emas ini, guys. Walaupun cantik itu relatif, tapi sepertinya rasio emas ini bisa jadi patokan untuk menentukan seseorang cantik menurut perhitungan matematis. Di era modern seperti sekarang, rasio emas banyak digunakan oleh para desainer sebagai salah satu acuan dalam pembuatan logo bagi klien-klien mereka, guys. Sebut aja logo-logo dari perusahaan besar seperti Apple, Pepsi, atau Twitter, desainernya disebut-sebut menggunakan rasio emas sebagai tumpuan dari desain mereka. Desain-desain lain seperti gambar ilustrasi, komponen antarmuka pengguna website atau mobile yang kita lihat sehari-hari, beberapa tekniknya dibuat dengan perhitungan dari rasio emas. Pantas pada proporsional gitu ya, gengs. Nah guys, itulah tadi penjelasan tentang rasio emas dan mengapa angka 1,618 dan seterusnya memiliki keunikan di baliknya. Kira-kira Peanut Gengs ada yang memanfaatkan bilangan rasio emas di kehidupan sehari-hari nggak ya? Komen di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton, sampai
Sampai jumpa and have a nice day!